Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa invasi Israel ke Palestina, beberapa peristiwa luar biasa dialami oleh pejuang Palestina. Pasukan Israel terus melancarkan serangan militer, terutama di wilayah Gaza, yang telah menjadi sasaran serangan berdampak tragis dengan ribuan warga Palestina yang kehilangan nyawanya dan sekitar 13.000 orang lainnya terluka. Namun, selama invasi yang telah berlangsung sejak tahun 2008, banyak insiden luar biasa yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada pejuang Palestina dan warga setempat, mulai dari munculnya pasukan berpakaian putih hingga serangan roket yang dengan misterius mengenai pasukan Israel. Berikut ini adalah serangkaian peristiwa luar biasa yang terjadi di Gaza yang tengah berlangsungnya konflik antara Palestina dan Israel yang kami kutip dari berbagai sumber. Silakan para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh supaya tidak gagal faham. Kejadian yang pertama adalah penggunaan senjata RPG oleh pejuang Palestina yang secara ajaib mengenai tank Israel. Cerita ini disampaikan oleh seorang ketua mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdul Rahman. Dalam salah satu pertempuran, ketua mujahid Palestina memberikan arahan kepada para pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka, meskipun mereka hanya memiliki 6 senjata RPG yang merupakan granat peluncur roket yang ditembakkan dari bahu. Namun, tiba-tiba senjata-senjata itu secara ajaib mengenai tank Israel yang menghancurkannya. Para pejuang sangat terkejut dan heran mengapa senjata-senjata mereka tiba-tiba berfungsi dengan begitu sempurna dan mengenai sasaran. Setelah kejadian tersebut, para pejuang mujahid menemukan bahwa ke-6 senjata RPG tersebut sebenarnya tidak pernah digunakan. Pertanyaannya yang muncul, siapakah yang sebenarnya menembak pasukan Israel? Kejadian yang kedua adalah kehadiran pasukan berpakaian putih di Gaza. Dalam sebuah acara televisi Israel, seorang tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang mujahid Gaza yang mengenakan seragam putih, yang secara aktif membantu para mujahidin Palestina. Pada suatu hari di penghujung Januari tahun 2009, sebuah rumah milik keluarga Darduna yang terletak di antara Jabal Al-Qasif dan Jabal Ar-Rois, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Semua anggota keluarga diminta untuk duduk di sebuah ruangan dan salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Selama interogasi, seperti yang dilaporkan oleh situs Palestina Al-A'an, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, anak laki-laki tersebut dengan jujur menyebutkan bahwa para pejuang Al-Qassam menggunakan pakaian berwarna hitam. Namun, tentara Israel justru marah dan menganiayainya hingga pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali dia ditanya, anak laki-laki tersebut terus menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan seragam berwarna hitam. Akhirnya, tentara Israel marah besar dan dengan keras berkata, "Wahai pembohong, mereka mengenakan seragam berwarna putih." Kejadian yang ketiga adalah munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lain diceritakan oleh penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan bahwa ada pasukan lain yang tidak dikenal. Pada awalnya, sebuah mobil ambulans dihentikan sekelompok pasukan Israel. Supirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah? Supir itu menjawab, "Saya bukan kelompok dari mana-mana, saya hanya sopir ambulan." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya,
Pasukan yang berpakaian putih-putih itu di belakangmu tadi masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan karena dia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu, hanya itu jawaban satu-satunya yang ia miliki. Sahabat beriman, cerita mengenai pasukan yang tidak dikenal itu juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Al-Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur, memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Seorang tentara Israel di saluran channel Shiloh milik Israel juga mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berseragam putih-putih dengan berjanggut panjang. Kami tembak mereka, akan tetapi mereka tidak mati." Lantas mereka bertanya, "Siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu?" Apakah pasukan berseragam putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Kejadian yang keempat adalah ulama Suriah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ada cerita yang menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi pun menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zaid ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Kejadian yang kelima adalah keajaiban keselamatan seorang mujahid meski terkena serangan bom. Cerita ini menceritakan tentang seorang dokter di Gaza yang merawat seorang pasien mujahid Palestina yang terluka sangat parah akibat terkena serangan meriam Israel. Meskipun tubuhnya dipenuhi serpihan dari peluru meriam, qadarullah, sang mujahid ini masih hidup karena jantungnya tidak terkena serpihan tersebut. Setelah diperiksa, ternyata di dada seorang mujahid terdapat mushaf Al-Quran yang telah diletakkan di dalam saku bajunya. Kemudian kejadian yang keenam adalah cuaca ekstrim membatasi operasi militer Israel. Semua peristiwa ataupun kejadian adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila Dia menghendaki segalanya dapat terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Israel. Badai pasir, banjir, dan cuaca buruk membuat pilot dan operator drone Israel kesulitan dalam mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini juga dipercaya sebagai pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Palestina. Sahabat beriman, melalui semua kejadian ajaib ini yang di luar nalar manusia, penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa keberanian dan keadilan selalu mendapat dukungan, bahkan dari yang tak terlihat ataupun nampak. Dalam situasi yang sulit, semangat manusia untuk bertahan dan mencari kebenaran adalah sumber keajaiban sejati. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi untuk kedamaian dan keadilan seluruh dunia. Mari kita semua berdoa agar saudara-saudara kita, para mujahid-mujahid kita yang ada di Palestina mendapatkan ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah menjadi syuhada, semoga Allah berikan tempat yang paling indah, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.